Halo, saya John Christopher, kembali lagi di YouTube channel Belajar Sound. Terakhir kita sudah mengerjakan mixing bass. Selanjutnya kita ada 2 track lagi, ada gitar sama horn. Nah, yang pertama kita akan cek dulu gitarnya. Nah, yang pertama yang saya dengerin bunyinya agak gelap. Terutama untuk lagu yang cukup ceria ini, saya lebih suka gitar yang cukup bright. Jadi kita coba langsung EQ aja. Nah, bisa kita lihat nih dari grafiknya, bunyinya memang agak gelap karena nggak ada frekuensi high. Tuh, di bawah 5000. Gimana cara kita bisa bikin bright? Kita bisa caranya kita potong sedikit low-nya, sehingga kita bisa kompensasi dengan make up gain. Jadi, gitarnya akan terasa sedikit bright. Nah, kita cari dulu frekuensi yang mana yang mau dipotong. Yang pertama, mid-nya agak kotor, kita potong dikit, mungkin sekitar 400, kita dengerin. Ini agak kotor, kita potong dikit aja. Selanjutnya, low mid-nya kita buang dikit. Sekitar di 90-an, 90-100. Kita potong ini, terus kita gain-nya kita naikin dikit. Untuk bisa bikin gitar sedikit nongol di mix, kita bisa kasih boost sedikit di 2 kilo. Ya, kita kasih ya, mungkin 2 dB, 3 dB. Nah, kita bikin lebar dikit. Ini kita potong sedikit lagi. Nah, kita dengerin. Nah, kita dengerin tanpa boost di 2 kilo. Kita boost. Nah, jadi nongolin dikit gitarnya, karakternya. Bisa dibilang gigitnya di 2 kilo. Nah, coba kita bypass. Pakai. Nah, ini bisa kita bikin sedikit lebih agresif, nggak apa-apa. Kita boost sedikit, ini jadi 4, terus ini kita potongnya lebih banyak. Tidak masalah. Kita bypass. Kita pakai. Nah, mungkin teman-teman merasa bunyi gitar jadi tipis, jadi kopong, terlalu bright, terlalu kasar jadinya. Tapi menurut saya, ini tidak terlalu bermasalah karena ketika nanti di mix bersama dengan instrumen-instrumen lain, bunyi gitarnya akan terasa pas duduknya, posisinya akan pas. Karena dia hanya mengambil frekuensi yang tidak terlalu lebar. Jadi low-nya dia tidak ambil, dia ambil di high mid. Nah, ketika dia ambil low-nya terlalu tebel, terlalu bleber, biasanya akan beradu dengan gitar bass, akan beradu dengan floor tom, sama kick. Jadi segini menurut saya cukup enak, tidak terlalu tipis, tapi juga tidak terlalu bleber, sehingga nantinya bisa pas di mixnya. Nah, untuk kompresor, menurut saya ini gitar sudah cukup terkompres karena gitar listrik dengan distorsi, efek distorsinya sudah cukup terkompres, lalu dia masuk ampli juga lewat amplifikasi dari powernya, maka itu gitar akan terkompres lebih lanjut. Maka menurut saya untuk kompresor di gitar, terutama gitar listrik yang pakai distorsi tidak terlalu perlu. Nah, selanjutnya gitar listrik ini bisa kita kirim ke efek. Ini kita pakai room reverb, kita kirim dulu, kita dengerin. Ini solo, pakai efek. Kalau kita banjirin, kita artinya dalam artian kita banyakin reverbnya. Cukup enak, tapi gitar ini kita bisa kasih reverb yang berbeda. Nah, ini kita kasih plate aja, pendek, tapi cukup ini. Coba kita dengerin dulu. Pre-delay-nya agak banyak, jadi ada terdengar slap-nya, efek slap delay. Ini mungkin di 100.
Oke, sekarang kita dengerin tanpa reverb. Kita kasih reverb. Bypass. Pakai reverb. Nah, jadi kita bisa bikin efek depth dari gitarnya, jadi kesannya lebih mewah dikit. Kita kasih efek ini, memang nggak terlalu panjang dan tipis aja supaya tidak terlalu mengganggu. Nah, sekarang kita dengerin gitar dalam konteks mix. Full effect. Bypass. Oke, kira-kira segitu. Saya cukup suka dengan settingan gitarnya. Selanjutnya kita masuk ke horn. Kita masuk ke horn, kita dengerin. Nah, untuk horn ini bunyinya udah oke, udah enak banget. Menurut saya tidak perlu dieki, dikompres pun tidak perlu karena memang levelnya tidak terlalu fluktuatif. Nah, paling saya akan kasih reverb. Kita coba kirim dulu ke reverb bass yang kita udah buat untuk beberapa ini. Kalau memang cocok berarti hornnya udah selesai. Karena yang saya dengar bunyinya udah cukup enak. Untuk alat-alat musik seperti horn yang cukup bright, yang cukup megah, kita bisa kasih efek reverb yang lebih panjang, lebih banyak, tanpa terlalu mengganggu karena dia bunyinya bright dan tembus istilahnya. Nah, sekarang kita dengerin horn ini di dalam mix. Segini kira-kira untuk video pembahasan tentang mixing gitar dan mixing horn. Nah, jadi semua track sudah kita kerjakan, mulai dari vokal, drum, gitar bass, gitar listrik, dan horn. Sekian pembahasan video hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.